Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia kembali berjumpa di program pendidikan calon guru penggerak angkatan kedua Kota Balikpapan bersama saya Suyitna dari Balikpapan. Kali ini kita akan membuat kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berbicara tentang murid dan pembelajaran di kelas, tentu ini adalah hal yang sangat menarik karena memang kita menemukan banyak keunikan dan banyak sekali potensi-potensi yang luar biasa di dalam diri pribadi peserta didik kita dan dalam pembelajaran di kelas yang tentu kita laksanakan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya memang kita dibenturkan pada hal-hal yang terkadang di luar logika kita. Seperti yang saya ketahui sebelum kemudian saya mempelajari tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, bagaimana kemudian saya memandang peserta didik saya itu hanya sebagai orang-orang yang datang ke kelas untuk kemudian menerima pembelajaran, menerima materi yang sudah disiapkan dan sudah dibuat dalam sebuah aturan-aturan atau dalam sebuah kurikulum yang memang anak untuk siswa kelas 1 sampai dengan kelas 6 itu capaian-capaian pembelajarannya sudah ditetapkan. Hanya sekedar itu saya memandang siswa. Kemudian setelah mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan kedua yang diselenggarakan oleh P4TK IPA sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, saya merasa banyak hal yang kemudian ternyata harus diluruskan. Saya harus merubah cara pikir saya bahwa ternyata mendidik mereka belajar itu diibaratkan bahwa kita sebagai seorang petani yang kemudian menanam benih. Artinya kita menanam padi tidak mungkin berharap tumbuh jagung. Ini adalah kata-kata atau kalimat simpel tapi sangat luar biasa. Ternyata selama ini saya membiarkan peserta didik saya mereka menjadi orang lain, bukan menjadi dirinya sendiri. Ini astagfirullahaladzim, mungkin kita perlu istighfar. Ternyata begitu banyak hal yang tidak seharusnya kita lakukan tapi kita lakukan. Nah, ini yang kemudian harus kita rubah sekarang juga dengan kita pelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bagaimana kemudian kita bisa menuntun peserta didik kita menuju kodratnya untuk kemudian mengembangkan minat dan bakatnya. Kalau selama ini mereka padi, mereka jagung, tapi kita rawat seperti kita merawat rumput liar. Bagaimana bisa kita bayangkan rumput liar yang ada di luar-luar di sana, yang ada di pinggir jalan sana, memang suatu saat mereka akan dibasmi. Itu akan tumbuh lagi karena memang kita akan mendapatkan murid baru lagi, peserta didik baru lagi, peserta didik, dan itu terus gitu. Sepertinya disampaikan Ki Hajar Dewantara bahwa esensi dari pendidikan itu adalah menanam benih-benih kebudayaan. Maka ketika kita melaksanakan pembelajaran dengan cara tugas, perintah, dan hukuman, apa yang terjadi? Ya, seperti saat ini peserta didik kita tidak mengenal nilai-nilai luhur bangsa. Peserta didik kita tidak mengenal budaya bangsa. Kenapa? Karena itu tadi kita menumbuhkan mereka, kita membesarkan mereka, kita menuntun mereka, kita merawat mereka seperti kita merawat rumput-rumput liar yang ada di luar sana. Kita menanam mereka, memang kita sadar bahwa kita menanam jagung. Ketika kita memegang pertama kali mereka, kita sadar bahwa mereka itu adalah padi. Tapi ketika jagung dan padi itu kita semai, kita masukkan ke dalam wadah atau tanah dan sebagainya atau media tanam yang lain, kita lupa untuk kemudian merawatnya. Kita lupa untuk kemudian memperhatikannya. Kita lupa untuk kemudian kita menjaganya. Sehingga potensi padi untuk tumbuh menjadi subur, potensi jagung yang tumbuh kemudian menghasilkan jagung yang besar, bahkan mungkin isinya lebih dari satu, ini hilang. Bapak Ibu, ini tentu sesuatu yang memang harus segera dicarikan jalan keluarnya. Dan ternyata jalan keluarnya tidak jauh-jauh dari kita. Kita tidak perlu ke Finlandia
yang kita kenal pendidikannya sungguh luar biasa, yang kemudian membuat siswa itu sebagai pusat pembelajaran. Kita tidak perlu studi ke sana, kita tidak perlu studi ke Korea Selatan, kita tidak perlu studi ke Jepang. Kenapa? Karena kita hanya perlu studi ke taman siswa. Kita hanya perlu studi dengan membaca bukunya Ki Hajar Dewantara. Kemudian kita bagaimana kita merefleksikannya, bagaimana kita mengevaluasi, merefleksi, melakukan, merefleksi, melakukan. Itu yang sekarang memang harus segera kita lakukan. Bagaimana ini juga yang kemudian akan saya lakukan di kelas bersama murid-murid saya. Bagaimana saya bisa kemudian menerapkan filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara dengan trikonnya, ya, konvergennya, kemudian konsentrisnya, ya. Konvergen berarti saya harus mencari berbagai sumber pembelajaran, sumber-sumber metode dari luar sana, dari manapun itu, dari internet, dari orang lain, dari teman sejawat, ya. Kemudian dari itu dikembangkan di kelas bersama peserta didik dengan memberi kebebasan kepada mereka untuk belajar, memberi kebebasan, karena esensi merdeka belajar itu adalah memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengekspor kemampuannya. Nah, setelah itu konsentris, bagaimana kemudian dalam kebebasan mereka belajar itu tentu harus kita berikan rambu-rambu, harus kita kawal, harus kita tuntun. Supaya apa? Supaya mereka tidak terlalu laju, ya, kemudian tidak terlalu ke kiri juga, iya. Jadi mereka paham ketika mereka melanggar hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan. Ini sifatnya konsentris. Inilah yang kemudian bagaimana kita menyisipkan dalam kebebasan mereka itu, menyisipkan nilai-nilai luhur bangsa, menyisipkan pendidikan karakter itu ada di dalam konsentris. Nah, untuk menjaga konvergen dan konsentris ini tetap jalan, maka tentu kita harus melakukannya dengan kontinu, berkelanjutan. Terus kita lakukan secara berkelanjutan. Program ini tidak hanya berhenti di kelas saja. Kenapa? Karena memang tri pusat pembelajaran itu adalah ada di keluarga, kemudian ada di masyarakat, dan ada di sekolah. Bagaimana kemudian keluarga, sekolah, dan masyarakat ini bisa berkesinambungan dalam melaksanakan pembelajaran. Tentu akan bagus, akan lebih mengena kemudian ketika ketiga-tiganya bisa berjalan secara berdampingan. Inilah fungsinya. Maka kemudian kita mengenal adanya asesmen di awal-awal tahun ajaran baru. Bagaimana kemudian kita melakukan asesmen terhadap peserta didik, asesmen terhadap orang tua, dan asesmen terhadap diri kita sendiri, terhadap sekolah kita. Dengan demikian maka kita akan mendapatkan suatu kesepakatan bagaimana kemudian kita mengarahkan peserta didik kita untuk mencapai kodratnya menjadi manusia yang bermanfaat, menjadi manusia yang berguna, sehingga mereka merasa dijadikan sebagai manusia. Karena inilah esensi dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Bagaimana kemudian kita membuat pri kemanusiaan itu betul-betul pri kemanusiaan yang sesuai dengan ideologi kita Pancasila. Ya, kalau selama ini apa yang kita lakukan bukan pri kemanusiaan tapi pri kedewaan. Bagaimana kemudian kita mendewa-dewakan nilai sehingga peserta didik menjadi tujuan belajarnya adalah nilai, dan nilai. Sehingga lupa bahwa di samping itu ada sesuatu yang memang seharusnya kemudian dimanfaatkan, kemudian dimaksimalkan dengan baik. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan kesimpulan pengetahuan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara kali ini bisa membuat kita semua bisa berubah. Kita semua bisa menggerakkan diri kita, bisa menggerakkan peserta didik kita, bisa menggerakkan sekolah kita, dan bisa menggerakkan komunitas kita. Salam dan bahagia. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.